bahwa sekarang ini yang negara yang paling terkena adalah negara-negara masih negara maju, yaitu di US maupun di Spanyol juga Italia. Tapi ini juga mungkin akan kemungkinan masih akan berdampak kepada negara berkembang juga, termasuk juga Indonesia. Tergantung juga dengan kesiapan dari level medis mereka dan juga bagaimana mereka menyiapkan hasil tesnya. Nah, menanggapi soal itu, saya juga melihat bahwa kalau kita melihat dari prediksi dari IMF sendiri, memang mereka melihat bahwa krisis yang kali ini terjadi memang cukup dalam, bahkan mereka menyamakan sama seperti The Great Depression yang ada di tahun 1930. Jadi estimasi mereka dibandingkan dengan global financial crisis yang baru saja terjadi di tahun 2008-2009, memang tahun ini di 2020 dengan adanya COVID-19 dan global lockdown, ternyata dampaknya terhadap negara-negara maju juga cukup besar, bahwa diperkirakan ekonomi negara maju itu akan turun 6% tahun ini, kalau dibandingkan dengan di tahun 2009 hanya turun 3%. Kemudian ekonomi negara berkembang juga di tahun ini diperkirakan akan turun 1%, dibandingkan misalnya dengan kondisi di tahun 2008-2009 yang hanya mengalami penurunan tapi masih positif 3%. So overall global growth di tahun ini juga diperkirakan akan turun sekitar 3% dibandingkan dengan estimasi awal bahwa ekonomi global ini akan tumbuh 2-3%. Secara kesimpulannya memang cukup masif dampak dari COVID-19 ini dan juga global economic lockdown, dan bukan cuma hanya di pasar keuangan Indonesia tapi di pasar keuangan seluruh dunia juga terdampak. Having said that, kita melihat bahwa pasar keuangan Indonesia sendiri sampai dengan year to date, misalnya kalau kita lihat dengan indeks harga saham gabungan udah turun sekitar 25%, dan juga indeks harga obligasi juga mengalami penurunan kurang lebih hampir 3%. Begitu pula juga dengan nilai tukar rupiah. Jadi Indonesia juga merupakan negara yang tidak bisa terhindar dengan dampak dari adanya wabah COVID-19 ini. Jadi sebenarnya iklim investasi dan juga portofolio investasi yang paling ideal di tengah pandemi corona ini seperti apa Anda melihatnya? Oke, baik. Jadi kalau saya melihatnya memang istilahnya there is no silver bullet. Untuk kalau kita mau lihat apa sih sebenarnya yang paling ideal dengan adanya iklim seperti sekarang. Nah, ini akan bergantung juga dengan appetite dari risiko dari masing-masing investor, begitu pula juga dengan jangka waktu investasi yang akan mereka investasikan. Tentu saja dengan adanya penurunan yang cukup dalam, bahkan turun sekitar 25%, ini juga bahkan menimbulkan peluang sebenarnya bagi para investor yang ingin menanamkan modalnya dalam jangka panjang. Kita melihat contohnya secara historis bahwa setiap kali indeks harga saham gabungan mengalami penurunan lebih dari 30%, ini memang ada potensi pembalikan recovery kurang lebih 2 tahun untuk mereka bisa recover uangnya balik lagi ke level indeks di awal sebelum penurunan. Jadi artinya kalau kita estimasikan bahwa di awal tahun indeksnya 6.300, dan kalau kita bisa berkaca kepada sejarah yang ada, ya kita bisa lihat bahwa dalam kurun waktu sekitar 1,5 sampai 2 tahun, indeksnya mestinya masih bisa balik lagi. Tapi ini tentu saja bukan menjadi patokan, karena bisa jadi lebih cepat atau bisa jadi lebih lambat, tergantung dengan seberapa cepat wabah ini akan berakhir, dan juga bagaimana reaksi dari baik itu pelaku pasar maupun juga pemangku kebijakan dari pemerintah maupun juga bank sentral untuk menyikapi adanya wabah COVID-19 ini. Jadi iklim investasinya sebenarnya bagi mereka yang ingin jangka panjang, waktunya sekarang mungkin cukup